Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Oke, di malam ini saya akan mencoba ya. Oh, maaf lupa ya. Salam jumpa dengan New Reaction. Oke, malam ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu dinamakan kapal induk USS Abraham Lincoln atau kapal induk USS Gerald R. Ford ya. Di sini maaf ya sambil makannya guys. Jadi yang perlu diketahui guys, kapal induk raksasa atau kapal induk jumbo yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump dari Amerika yang merupakan simbol kebanggaan ya, simbol kewibawaan, simbol ketangguhan terhadap negaranya itu diwujudkan oleh Amerika, itu membuat kapal induk yang sangat besar, super jumbo raksasa sekali ya. Itu kapal induknya nama USS Abraham Lincoln. Dan kapal induk ini itu biaya operasinya sangat mahal sekali ya. Ayo guys, sambil makan guys. Lapar. Maaf. Jadi USS Abraham Lincoln itu sebagai kapal induk super raksasa, sebagai simbol kewibawaan, simbol ketangguhan, kejantanan dari negeri Paman Sam yaitu Amerika Serikat itu, yang notabene beberapa hari yang lalu itu ya, kapal induk USS Abraham Lincoln diperintahkan oleh Donald Trump ya untuk datang di selat Teluk Persia, yaitu di Lautan Arab, yang mana notabene dapat tugas mandat dari Donald Trump untuk mengawal atau untuk melakukan suatu tekanan pressingan terhadap negara yang akan diagresi, yaitu negara Iran ya. Yang mana beberapa hari yang lalu karena terjadinya kegagalan perundingan yang dilakukan di Swiss, Jenewa, juga di Oman, di kota Muscat, yang mana awal mulanya itu didampingi dari pihak Amerika. Di pihak Amerika itu sebagai moderatornya itu orang Oman, Badr Abu Saidi, dan dari Amerika Serikat diwakilkan oleh Steve Cobb dan ponaannya itu Jared Kushner ya. Yang mana Steve Cobb sekali lagi dia sebenarnya latar belakangnya seorang pembisnis ya, seorang yang mempunyai dana investasi sangat luar biasa sekali, sangat katakanlah seorang konglomerat ya. Dia sebenarnya temannya dari Donald Trump sendiri juga ya. Dia ditunjuk oleh Donald Trump untuk menjadi staf ahli geopolitik khususnya di Timur Tengah ya. Juga membantu Donald Trump di dalam perundingan gencatan senjata waktu di Rusia dengan Ukraina ya, Ukraina lawan Rusia, gencatan senjata, sebagai negosiatornya itu ya Steve Cobb dan Jared Kushner. Kemudian di gencatan senjata yang di Israel dengan Palestina ya beberapa bulan lalu juga sebagai negosiator dari Amerika diwakilkan oleh Steve Cobb dan Jared Kushner, yaitu dari Amerika, dan kemudian dari mediator Omannya sendiri yaitu Badr Abu Saidi. Nah, namun yang akan saya bicarakan di sini bukan masalah perundingan dan hasilnya bagaimana, sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Yang akan kita bicarakan di sini adalah bagaimanakah biaya operasional daripada kapal USS Abraham Lincoln yang notabene sebagai kapal super jumbo ya, kapal sangat besar raksasa sekali. Dan perlu diketahui di atas kapal Indo USS Abraham Lincoln atau USS Gerald R. Ford itu, di atas itu bisa ada 2.500 personel ya, 2.500 personel yang sebagai petugasnya itu menjaga, merawat daripada jalannya kapal itu ya, baik yang ada di dapur maupun ada yang di dek-dek permesinan, kemudian baik ada yang jadi marinir, tentara marinir, baik yang melakukan perawatan jet-jet tempur dan lainnya, itu total 2.500. Dan keseluruhan daripada penumpang yang ada di USS Gerald Airport ataupun USS Abraham Lincoln itu ada 5.000 personel guys di kapal induknya itu ya. Wah,
itu memerlukan biaya yang banyak sekali ya, biaya berlayarnya ya. Maaf ya guys. Sedikit informasi aja mas saya sampaikan, bagaimanakah proses perjalanan daripada USS Abraham Lincoln yang diperintahkan oleh Donald Trump, yaitu diawali yaitu berangkat dari Selat Karibia ya. Selat Karibia itu di mana sih? Selat Karibia itu adanya di tepi pantai itu Kanada ya, jadi Amerika Serikat sana ya. Jadi berangkat itu menempuh jarak sekitar 24.000 km ya, 2004 km itu berangkat dari Selat Karibia di Kanada sampai ke Teluk Persia atau di Lautan Arab, itu dekat Oman ya, di sana ya, paling enggak dekat Iran ya, karena yang akan diserang adalah Iran. Nah, Donald Trump itu menyuruh US Abraham Lincoln itu supaya datang ke Teluk Persia. Itu sebenarnya itu tidak disetujui guys oleh para kongres di Amerika ya. Para parlemen itu tidak menyetujui akan ide-ide gagasan tindakan daripada Donald Trump itu ya, yaitu menyuruh US Abraham Lincoln untuk berangkat ke Teluk Persia, karena membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit ya, ratusan miliar dolar ya. Jadi sangat-sangat tidak disetujui, dan menurut para parlemen di Partai Demokrat atau Partai Republik pun juga nggak setuju dengan ide gagasan Donald Trump untuk melakukan penyerangan ke Iran. Itu juga tidak setuju, banyak yang tidak setuju. Bahkan para mantan-mantan menteri pertahanan, keamanan nasional di Amerika tidak pada setuju juga dengan ide gagasan Donald Trump, karena ide gagasan Donald Trump itu dianggapnya itu melanggar kedaulatan hak negara-negara lain ya, tidak pantas, bahkan dianggap memalukan sekali ya sikap tindakan Donald Trump itu ya, karena jelas-jelas melanggar piagam PBB, melanggar kedaulatan negara lain yang sudah sah diakui oleh internasional, diakui oleh PBB ya. Tapi Donald Trump orangnya nekat ya, arogan, nekat, sombong, dan angkuh sekali ya. Jadi apa yang pendapat nasihat dari para kongres di Amerika, para dari parlemen baik di Partai Demokrat Republik itu tidak digubris, tidak didengar ya. Namun dengan ya itulah Donald Trump ya. Dan di sini yang akan saya bicarakan biaya dan lamanya perjalanan kapal induk ya. Jadi biaya dan lamanya perjalanan kapal induk itu sangat luar biasa sekali guys. Itu tidak hanya sekiranya itu berangkat mulai dari Selat Karibia itu melewati banyak lautan ya, lautan yang bukannya kecil, lautan luas. Karena apa? Jarak dari Selat Karibia Kanada sampai ke Teluk Persia Lautan Arab itu melewati Samudra Hindia, melewati Laut Cina, dan juga melewati Selat Malaka. Juga Samudra Hindia sangat luasnya itu luar biasa sekali ya guys. Itu total semuanya jarak yang ditempuh dari Selat Karibia sampai Teluk Persia, US Abraham Lincoln itu menempuh jarak 24.000 km guys. Jadi 24.000 km itu kalau kita bayangkan seperti, kalau kita ketahui ya, yang sudah kita ketahui jarak antara Jakarta Surabaya itu berapa? Itu 1.000 km kurang lebih ya. Jadi US Abraham Lincoln, kapal induk Amerika Serikat itu berjalan atau berlayar, itu rutenya itu dari Selat Karibia sampai Teluk Persia itu memakan jarak antara Jakarta Surabaya 4 kali guys, 4 kali jarak Jakarta Surabaya yang ditempuh itu ya, 24.000 km, dan itu memerlukan waktu 4 minggu guys, yang perlu diketahui ya, memerlukan waktu 4 minggu perjalanan ya, biayanya sangat besar sekali ya guys. Akan pop mie dulu guys. Dan biayanya untuk berlayar, baik waktu yang ditempuh yang tadi biasa katakannya itu 4 minggu, itu sangat luar biasa, jauh lama sekali dan jauh sekali ya. Itu memakan waktu selama segitu itu menghabiskan biaya yang sangat besar sekali ya. Oke, tadi saya jelaskan ya,
perjalanan diawali dari Selat Karibia, Laut Cina, Samudra Hindia, Selat Malaka, wah jauh banget ya, itu pokoknya ya. Kemudian itu sebenarnya lewat lautan Indonesia juga ya, tapi ya jauh di tengah laut Samudra Hindia. Indonesia mah kecil ya, jauh. Dan di dalam memakan waktu 4 minggu itu kecepatan kapal itu sangat luar biasa sekali ya, yaitu karena jari tempuh 24.000 km itu sangat membutuhkan kecepatan kapal yang sangat super, yaitu 19 sampai 20 knot ya, 19 20 knot. Jadi 19 20 knot itu bisa kita gambarkan kalau kilometer sekitar 35 sampai 37 km guys. Jadi jalannya kapal induk USS Abraham Lincoln itu dari Selat Karibia sampai ke Teluk Persia sepanjang 24.000 km, 37 km per jam ya, paling banter ya 50 km per jam lah perjalanan kapal induk itu ya. Itu menempuh jarak yang begitu panjang, makanya berlayarnya sangat lama sekali ya, selama 4 minggu ya. Dan perlu diketahui juga sebagai bahan bakarnya itu ya, bahan bakarnya di kapal induk itu tidak memakai bahan kapal konvensional kayak solar, bensin atau pakai bahan bakar batu bara, maaf ya, tidak pakai bahan bakar itu. Jadi bahan bakar yang dipakai adalah reaktor nuklir guys. Jadi bahan bakar uranium murni ya, untuk bahan bakar nuklir yang sudah diproses, sudah difilter ya menjadi bahan bakar ya. Jadi sekali pengisian itu hanya sekali pengisian ya, itu dalam laporannya New York Times itu kapal di USS Abraham Lincoln itu sekali pengisian bisa untuk berlayar lebih kurang 50 tahun guys. Bayangin, kapal Indo sekali berlayar 50 tahun dan sekali ngisi bahan bakar nih, karena dengan bahan bakar reaktor nuklir guys. Jadi tidak tiap hari ngisi, seminggu 2 minggu, setahun sekali ngisi guys, untuk perjalanan sejauh sampai 1000 km. Kalau 4.000 km ini sekali ngisi, karena bahan bakar nuklir itu hebatnya tenaga atom nuklir, maaf ya. Tadi saya ceritakan kecepatan dari kapal USS Abraham Lincoln itu sampai 35-37 ataulah paling banter yaitu 50 km per jam. Nah, itu ya 50 km per jam. Dan perlu diketahui guys, harga daripada USS Abraham Lincoln itu sangat luar biasa sekali ya, harganya mahal. Itu USS Abraham Lincoln itu dibuat pada tanggal 3 November 1984 ya, 1984 yang lalu. Kapal USS Abraham Lincoln, kapal super besar raksasa punya Amerika itu ya, itu menelan biaya sekitar 4,7 miliar dolar guys. Apa ya, 4,7 miliar dolar, bukan 4,7 miliar tapi dolar guys. Biayanya sangat besar ya, itu USS Abraham Lincoln kapal induknya itu 4,7 miliar dolar. Kalau dirupiahkan berapa ya estimasinya, kalau nilai tukarnya misalkan value-nya dolarnya itu, nilai tukarnya itu 15.500 atau 16.000 ya, itu sekitar 70 sampai 113 triliun guys. Jadi harga daripada USS Abraham Lincoln itu 113 triliun guys. Coba bayangin guys, kapal super jumbo besar sekali, kalau tenggelam ya ditembak rudal balistik atau rudal hipersonik yang dimiliki oleh Iran, itu beruntung ya, kalau satu rudal mungkin nggak tenggelam ya. Dan sistem strategi tempur Iran itu melakukan penembakan atau serangan rudal itu tidak hanya satu dua ya, itu sekali tembak seperti perang 12 hari antara Iran dan Israel itu 400 rudal balistik dilepaskan untuk menghantam negara Israel sampai hancur lebur gitu ya, 400 rudal ya. Ini kapal Indo ini dari IRGC ya, Garda Revolusi Iran itu mengklaim ya, itu katanya sudah menembak USS Abraham Lincoln ya di lautan Arab yaitu. Kalau memang informasi benar itu, wah, Amerika bisa bangkrut, Amerika bisa kolap ya, bisa geger ya, karena anggaran untuk
maintenance perawatan US Abraham Lincoln itu ribuan triliun guys itu kalau tenggelam wah dimarah-marahi sama itu Kongres DPR di Amerika ya, dari Partai Republik atau Partai Demokrat itu podo nggak setuju, pada marah sama Donald Trump karena sudah mewanti-wanti mengingatkan Donald Trump jangan melakukan penyerangan secara langsung ke Iran, karena Iran bukanlah negara yang bisa dianggap remeh seperti Venezuela ya, yang mana presidennya itu Nicolas Maduro diculik, kemudian minyaknya dikuasai ya, dijual, bahkan tengger-tengger minyak mentah dari Venezuela yang sudah melakukan ekspor itu dicegat di tengah laut, kemudian didaftar. Itu tujuan daftar itu tujuannya mengambil alih kapal-kapal tengger minyak itu ya, untuk mengambil keuntungan, mengambil duitnya ya. Donald Trump begitu ya. Sekali lagi tadi harga daripada US Abraham Lincoln itu 113 triliun guys. Kalau tenggelam di rudal secara serentak, serangan strategi Irannya secara serentak brutal gitu ya. Bisa 20 rudal balistik bersonik langsung gas, langsung hantam kapal itu, tenggelam, hancur Amerika. Mungkin klaim daripada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ya, mungkin ada benarnya kali ya, kapal itu US Abraham Lincoln itu tenggelam. Aku pun juga syukur seneng US Abraham Lincoln itu tenggelam tengah laut ya, karena sifat karakter dari Donald Trump arogan, sombong dan sangat angkuh dan kejam, brutal guys. Gimana nggak brutal ya, kalau membunuh Ali Khomeini itu kanan kirinya ada kampus-kampus university Iran, kemudian ada sekolah madrasah wanita putri, yaitu SD Putri Madrasah di Iran, jadi korban 200 lebih mati, yaitu siswi SD mati kena rudal, karena yang dijatuhkan rudal di istana kepresidenan Iran Ali Khomeini itu bukannya 1-2 rudal, banyak deh, kanan kiri diberontong rudal dari pesawat jet tempur dari jarak jauh gituan. Sangat mengerikan sekali ya. Oke, itulah hal yang terjadi saat ini di konfrontasi antara Amerika dan Iran ya. Tadi kita bahas ya, yang itu biaya pembuatan atau harga daripada US Abraham Lincoln itu 113 triliun. Kalau tenggelam udah bangkrut lah Amerika itu. Nah, kemudian untuk US Gerald Airford itu dibuat pada tanggal 11 Agustus 2025 dan memakan biaya itu 13 miliar, kurang lebih ya 13 miliar dolar guys itu. Untuk US Gerald Airford itu, yaitu sekitar harganya itu 190 sampai 200 triliun guys itu US Gerald Airford itu. Kapal Indo yang kedua yang terbarukan ya, ini kapal Indo super sangat canggih, lengkap sekali ya, fasilitas di atasnya. Kemudian makanya oleh sebab itu setiap kali kapal-kapal Indo Amerika itu berlayar untuk melakukan penekanan pressingan terhadap negara lain, itu didampingi oleh kapal-kapal banyak banget kanan kiri. Kapal sayap di kapal Indo ada kapal perusahaan, ada kapal pemandu, kapal pengintai, kapal banyak banget ya, ada puluhan kapal yang siap mengawal, mendampingi kapal Indo itu berlayar kemana yang dituju ya. Itu banyak sekali pengawalannya ya guys. Dan itu biaya sangat besar sekali. Oke, kemudian akan saya bicarakan juga tentang bagaimanakah biaya operasional daripada US Abraham Lincoln, yaitu sangat besar sekali ya. Sebentar guys. Dan perlu diketahui ya guys, untuk biaya pengoperasian untuk kapal-kapal Indo itu sangat besar ya. Yang tadi saya katakan harganya itu US Abraham Lincoln yaitu 113 triliun, kemudian US Gerald Airford itu 200-an triliun harganya ya. Dan untuk biaya pengoperasian kapal Indo itu per harinya berapa guys? Di atasnya itu ada 5.000 personel ya, 5.000 personel baik yang di dek atas maupun bawah. Di bawah banyak para teknisi maintenance permesinannya, tempat pengisian bahan bakarnya, dan juga perawatan maintenance jet tempurnya,
juga perawatan tentang rudal-rudal hulu ledak ada di dalam kapal induk banyak sekali ya guys. Makanya totalnya ada 2.500 personel yang aktif ya di dalam kapal induk itu. Namun total semuanya 5.000 personel bisa guys di kapal induk itu ya. Kemudian untuk biaya perharinya itu sekitar 8 juta US dollar guys. Untuk kapal induk US Abraham Lincoln ya itu 8 juta US dollar. 8 juta US dollar itu berapa rupiah ya? 8 juta itu kiranya kalau dirupiahkan ya sekitar 134,9 miliar guys. Jadi katakanlah biaya untuk pengoperasian, maintenance, perawatan kapal induk itu per harinya itu sekitar 134,9 miliar. Nah, itu bayangin guys, uang siapa ya untuk melakukan biaya perawatan sehari menghabiskan 134,9 miliar untuk kapal induknya itu sehari. Kalau 2 hari udah berapa miliar? Seminggu berapa? Sebulan berapa miliar? Nah, itulah makanya Donald Trump dia memikirkan biaya teknik, biaya maintenance perawatan kapal. Bisanya ngomong doang perintah kapal induk suruh datang ke lautan Arab untuk melakukan penanganan, untuk menakut-nakuti Iran ya, dan Iran sendiri juga tidak takut menghadapi gempuran tekanan psikologis dari Donald Trump mendatangkan armada tempur yang begitu banyak di lautannya. Dia takut, walaupun ada 90 jet tempur di atas kapal induk, Iran juga tidak takut guys. Nah, tenang aja guys. Iran adalah negara yang notabene itu di latar belakang itu banyak lahir pejuang-pejuang di Persia zaman dulu ya, itu para pejuang yang tangguh ya, para pejuang yang sangat gigih berani melawan ketidakadilan di muka bumi ini ya. Oke, itu tadi kita bicarakan biaya perharinya itu kapal induk US Abraham Lincoln itu 134 miliar lah katakanlah. 134 miliar itu per hari. Kemudian kalau per minggu berapa, sebulan 4 minggu berapa, hitung aja sendiri ya, banyak sekali ya. Makanya anggota parlemen Kongres DPR di Amerika itu tidak pada setuju dengan sikap tindakan Donald Trump itu ya, ingin menginvasi negara lain, ikut campur negara lain ya untuk melakukan penekanan, bahkan ingin mencaplok Greenland, mencaplok Venezuela, dan juga mencaplok Kolombia, mau dicaplok Kuba, Meksiko mau dicaplok sama Amerika. Enak banget ya. Udah tahu negaranya bangkrut, negara Amerika juga negara bangkrut juga guys, punya utang di bank dunia juga banyak, perekonomian juga hancur guys. Nanti lain waktu saya ceritakan bagaimanakah kehancuran daripada perekonomian Amerika Serikat ya, karena ketidakpecusan di dalam melakukan kebijakan anggarannya ya. Oke, tadi per hari yaitu biaya US Abraham Lincoln itu 134 miliar. Kemudian kalau per jamnya itu 250.000 sampai 333.000 US dollar guys, itu per jam guys. Bayangin guys, 1 jam US Abraham Lincoln kapal induk Amerika itu per hari memakan biaya 333.000 dolar guys. Jadi sama juga berapa miliar? 5,6 miliar guys. Jadi coba bayangin guys, satu hari kapal induk itu menghabiskan biaya 5,6 miliar guys. 5,6 miliar sangat itu per jam ya, per jam 5,6 miliar. Kalau per hari itu 134 miliar. Uang siapa guys untuk melakukan untuk perawatan, ngasih makan para ABK pelaut, marinir angkatan laut dan angkatan darat yang ada di situ ya guys. Itu ibarat kata yang perlu ketahui, kapal induk Abraham Lincoln itu atau US Gerald Ford itu kapal induk katakanlah sebagai kota terapung guys, kota terapung di tengah laut yang isinya itu persenjataan, isinya itu peralatan canggih untuk melakukan satu persiapan pertempuran gitu ya, konfrontasi dengan negara lain ya. Itu luar biasa sekali ya yang ada di atas kapal induk itu. Itu bisa muat 70-90 jet tempur guys di atas kapal induk itu ya. Tadi sekali lagi biaya per hari 134 miliar dan biaya per jam 5,6 miliar guys. Uang siapa itu? Itu uangnya untuk melakukan pembiayaan kapal induk itu uang diambil dari pajak-pajak orang-orang Amerika guys. Bukannya uang dari Donald Trump sendiri, enggak, uang dari pajak
yang dikumpulin baik dari tarif-tarif impor dagang dan lain-lainnya itu. Makanya banyak tidak setuju ya uang negara Amerika dihambur-hamburkan oleh Donald Trump ya untuk menginvasi negara lain, ikut campur negara lain. Makanya tidak setuju dari para pendukung dari Partai Demokrat Republik tidak bersetuju, apalagi oposisinya banyak tidak setuju sekali dengan sikap Donald Trump yang arogan itu ya. Hanya orang-orang sekeliling Donald Trump sendiri yang dia tunjuk, staf-stafnya, pejabat-pejabatnya yang dia sukai aja yang mendukung sikap dan tindakan Donald Trump itu ya. Jadi tadi saya ceritakan tentang bagaimanakah biaya operasi per jam per hari daripada US perbandingkan. Dan di dalam kapal Indo itu banyak dia awak kapalnya. Jadi penugasan operasional hariannya itu banyak sekali ya yang dilakukan, kegiatan yang terjadi di dalam kapal itu ya. Untuk biaya perawatan pesawat jet tempur, juga suku cadangnya, untuk bahan-bahan bakarnya itu walaupun pakai reaktor nuklir juga biayanya besar. Kemudian juga orang-orangnya yang tinggal di atas kapal itu perlu digaji guys, itu perlu mendapatkan gaji juga ya, ABK-nya yang di dapurnya, juga tentara-tentaranya juga di atas kapal juga ada dokter-dokternya guys, untuk perawatan medisnya juga membutuhkan biaya yang enggak sedikit, banyak sekali ya guys. Kemudian untuk operasi sayap udaranya itu ada jet-jet tempurnya, kemudian untuk gaji para pemandu jet tempur, para pilot jet tempurnya itu juga biayanya besar guys. Nah, dan kemudian tadi US planning, kemudian saya akan ceritakan bagaimanakah biaya untuk perawatan untuk kapal Indo US Gerald Airport ya. Yang perlu diketahui US Airport itu harganya itu 6,8 miliar guys. Jadi US Gerald Airport kapal Indo Amerika yang terbesar, yang tercanggih yang sekarang ini ya, yang kapal Indo kedua yang dikirim oleh Donald Trump ke Teluk Persia ini ya, itu 6,8 miliar dolar guys. Kalau dirupiahkan sekitar 200 triliun guys. US Abraham itu harganya 200 triliun guys. Kalau tenggelam ngeri, bangkrut itu. Negara Amerika ya, utang bank dunia udah banyak, nah ekonominya hancur guys. Jangan disangka-sangka Amerika gagah perekonomian kuat itu juga enggak ya, banyak masalah problematika di dalam negaranya itu juga ya. Sama kayak Netanyahu ya, Netanyahu sebenarnya itu mau dipecat sama parlemen di Israel ya, tapi karena dia mau ide-ide melakukan penyerangan ke Palestina, ke Gaza itu akhirnya semuanya ditunda ya, karena ada alasan untuk menjaga keamanan stabilitas nasional di Israel. Maka biar sebenarnya takut dipecat itu Netanyahu ya, mau dimaksulkan juga di negaranya Israel ya. Demikian juga Donald Trump juga mau dipecat. Banyak demonstrasi di negaranya hari ini ya, ingin memaksulkan, menurunkan Donald Trump supaya tidak jadi presiden ya. Namun demikian karena ada masalah yang genting tentang pertahanan keamanan nasional Amerika, jadi ditunda dulu gitu ya. Tadi kita ketahui harga daripada US Brandington itu 200-an triliun, sangat luar biasa sekali. Dan semua biaya kapal Indo itu untuk biaya selamanya ini totalnya ya guys, itu uang diambil dari membayar pajak dari warga Amerika, itu menghabiskan biaya 120 miliar dolar guys. Jadi kapal Indo US Gerald Airport semenjak dibikin, nah itu pada tanggal berapa tadi, tanggal 11 Agustus 2005 ya, ke tahun belum lama kapal ini dibikin 11 Agustus 2005 untuk US Gerald Airport. Kapal Indo itu sudah menghabiskan biaya maintenance atau perawatan banyak guys, 120 miliar dolar. Biaya perawatan untuk kapal Indo US Gerald Airport itu 120 miliar. Kalau dirupiahkan berapa guys itu? Waduh, banyak banget itu. Kalau dirupiahkan sekitar 1.860 triliun guys. Biaya perawatan untuk kapal Indo Amerika Serikat itu 1.860 triliun. Selama dibuat dari tahun 11 Agustus 2005 sampai sekarang berapa tahun itu? 2026 itu menghabiskan total biaya 1.860 triliun. Kalau tahu-tahu di bawah Donald Trump dikirim ke Teluk Persia, kemudian kena rudal Iran, diberuntung rudal Iran dari atas gitu kan, habis tenggelam. Wah, sangat mengerikan, sangat-sangat membuat Amerika bangkrut ekonominya ya guys. Yakin guys,
karena anggaran negara habis buat ngurusi kapal Indo ini guys. Itulah Donald Trump guys, maunya kesombongannya ya, ingin menjajah negara lain ya. Kemudian di atas kapal itu ada 5.000 personel ya guys, perlu diketahui di atas kapal itu 5.000 personel terdiri daripada pilot-pilotnya, kemudian pelaut-pelaut di dalam awak kapalnya, marinir-marinir, angkatan lautnya, kemudian banyak sekali ya personel yang ada di atasnya, total 5.000-an ya. Itu sangat memakan biaya yang sangat panjang ya. Oke guys, saya kira sampai di sini dulu pembincangan kita tentang segmen analisa bagaimanakah US Gerald R. Ford dan US Abraham Lincoln, kapal induk terbesar ikonnya negara Amerika itu, diperintahkan Jonathan dikirim ke Teluk Persia, menghabiskan banyak banget ribuan triliun ya. Kalau jadi masalah di tengah jalan, habislah Jonathan, bisa digantung gitu ya guys. Oke, itu tadi pembahasan singkat tentang bagaimanakah US Abraham Lincoln, kapal-kapal induk raksasa Amerika Serikat yang diterjunkan di Teluk Persia. Oke, untuk lain waktu kita bahas lagi tentang salah satu hal yang menarik tentang bagaimanakah sebenarnya sikap warga-warga oposisi daripada Donald Trump. Apakah dia setuju sih Amerika itu melakukan penjajahan, menginvasi ke negara-negara lain? Tidak setuju guys. Nanti akan kita bahas bagaimanakah problematika dari Kongres Amerika, dari para partai Demokrat, Republik, juga para partai oposisi yang tidak setuju dengan sikap Donald Trump itu ya, juga dari para petinggi-petinggi Amerika Serikat yang sudah jadi mantan veteran baik di pertahanan, angkatan darat, angkatan laut, banyak yang tidak setuju. Nanti akan kita ceritakan bagaimanakah ketidaksetujuan mereka terhadap sikap tindakan Donald Trump. Oke, sampai sini saja. Saya Yulianto dan good luck for you. Thank you so much for your nice attention today. Thank you so much. See you later again.